Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Benny, dalam permenungan hari ini. Hari ini 19 Maret 2021, Gereja Universal merayakan Hari Raya Santo Yusuf. Kita akan bersama merenungkan Injil dari Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 21, dilanjutkan di ayat 24a. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memberanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian pertama Injil ini kita diperlihatkan penggalan dari silsilah Yesus Kristus. Ya, penggalan silsilah ini punya makna yang amat besar bagi kita orang beriman. Saya pribadi merefleksikan penggalan ini sebagai penggalan kisah kasih Allah terhadap manusia. Penggalan yang memberikan gambaran bahwa Allah menghendaki manusia menjadi rekan sekerja Allah dalam proyek besar keselamatan bagi dunia. Ya, sekiranya demikianlah dapat kita refleksikan tentang silsilah Tuhan kita Yesus Kristus ini, Sang Allah yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah adalah Dia yang pertama-tama berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa, agar dapat kembali kepada Dia, sang kehidupan abadi dalam kebahagiaan kekal. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan kekal itu? Salah satu teolog besar di abad zaman-zaman skolastik, teologi skolastik, yaitu Thomas Aquinas, ia merefleksikan bahwa kebahagiaan kekal itu adalah memandang wajah Allah yang sesungguhnya. Nah, dalam proyek besar keselamatan Allah ini, ia mengajak manusia, ia mengajak kita semua untuk menjadi rekan sekerjanya. Kemudian pada bagian kedua dari Injil ini dikisahkan secara singkat tentang Santo Yusuf yang pada mulanya ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Ya, dalam Injil sinoptik lain, yaitu Injil Lukas, dikisahkan karena Maria sudah mengandung di luar pernikahan dengan Yusuf. Akan tetapi di sini Santo Yusuf mempertimbangkan maksud dari rencana dari tindakannya itu, dan atas mimpinya, malaikat datang kepada mimpinya, ia tanpa takut dan ragu lagi untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apabila kita membaca seluruh kitab suci, yang khususnya dalam Injil, apabila kita membaca keempat Injil, di sana kita akan menemukan bahwa kisah tentang Santo Yusuf sangatlah sedikit sekali tertulis dalam Injil. Bagaimana kepribadiannya tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab suci. Kita hanya mendapat gambaran singkat tentang Santo Yusuf seperti yang kita simak pada Injil hari ini. Ia dikatakan sebagai orang yang tulus hati, dan juga gambaran lain yang dapat kita refleksikan
atas pribadi Santo Yusuf ini, ia merupakan orang yang berani, taat kepada kehendak Allah. Tulus hati dan taat kepada kehendak Allah ini merupakan dua cara hidup yang bisa kita pelajari dari Santo Yusuf, khususnya pada hari rayanya yang kita rayakan pada hari ini, yang dirayakan oleh gereja secara universal. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kehendak Allah dalam hidup kita? Ya, saya kira pertanyaan ini, pertanyaan apakah kehendak Allah dalam hidup kita, adalah pertanyaan yang harusnya, yang hendaknya selalu kita refleksikan sehari-hari dalam hidup harian kita. Berangkat dari kisah Injil pada hari ini dan juga berangkat dari peristiwa iman yang kita rayakan, yaitu Hari Raya Santo Yusuf, saya merefleksikan bahwa kehendak Allah bagi kita adalah agar kita menjadi rekan kerja keselamatan Allah, seperti yang dikerjakan oleh Santo Yusuf. Kita juga diajak bersama Allah dan di dalam Allah membawa keselamatan bagi sesama. Tentu keselamatan ini dapat kita pahami dalam artian yang sangat luas, ya bukan hanya terpaku pada keselamatan dalam tataran eskatologis atau keselamatan dalam akhir zaman, melainkan juga keselamatan di dunia tempat kita tinggal sekarang ini, di dunia sekitar kita, keselamatan harian kita. Kita semua menjalani panggilan hidup kita masing-masing. Kita mendapat anugerah, rahmat, seturut kemurahan Tuhan atas hidup kita. Membawa keselamatan bagi orang lain tidak hanya terbatas dengan menjadi atau dengan melakukan hal-hal yang besar saja, melainkan hal yang kecil pun bisa sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya. Maka sebagai orang beriman, kita semua diajak untuk hidup secara maksimal, untuk hidup secara penuh, seturut dengan panggilan hidup yang kita jalani masing-masing. Terlepas kita adalah biarawan, biarawati, rohaniwan mungkin, kita seorang ayah atau seorang ibu, mungkin juga seorang guru, entah itu kepala desa, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Apapun panggilan hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita semua dipanggil kepada keselamatan. Dan juga kita semua dipanggil untuk menjadi rekan kerja, untuk membawa keselamatan Allah kepada sesama dengan cara kita masing-masing. Belajar dari Santo Yusuf, mari dengan tulus hati menjalani panggilan hidup kita masing-masing, seraya taat pada kehendak Allah dengan membawa keselamatan bagi sesama. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.